Om Swastiastu. Apa kabar, Mbak? Baik. Baik ya. Sehat. Waduh, ini Pak Yos bisa dijelasin ini tempat apa, Pak Yos? Ya, ini tempat awalnya tempat gerasi mobil-mobil tua saya. Kemudian pelan-pelan saya rubah menjadi semacam galeri. Dan mungkin sementara ini ya lebih ke arah kumpulan tempat mobil-mobil saya simpen di sini. Wah, yang jadi sementara ini saya kasih nama kebun. Vintage Cars. Kebun vintage car. Ya. Waduh, nah kawan-kawan mungkin saudara kalau mau ke kebun vintage, ini untuk umum juga ya? Ya, boleh, untuk boleh. Umum siapapun boleh. Oh, Ya. baik. Baik Pak Yos, kita mau masuk dalam ya, karena kata Pak Yos di dalam juga ada koleksi kita Pak Yos. Cuman ini contoh tadi kalau Pak Yos, wah ini mungkin tadi yang Pak Yos bilang ya, kalau mobil hunting tuh kadang-kadang tidak sempurna. Iya, ini saya baru kelar restorasi di cat ya. Nah, kemudian sekarang kita lagi cariin pernak-perniknya, aksesorisnya. Nah, ini biasanya sedikit kita ada kesulitan buat hunting pernak-perniknya ya. Itu, aksesorisnya itu ya. Sebetulnya kita mau beli juga bisa, cuman mungkin kalau sekarang beli terlalu mahal. Jadi sekarang saya cari pelan-pelan ya ke teman-teman ini ya sudah mulai ada sih, tapi ya belum lengkap, gitu ya. Masih belum sempurna. Masih belum sempurna ya. Oh ya, jadi memang tidak mudah ya Pak Yos. Tidak mudah. Ternyata memang kita harus nambah-nambahin supaya memang betul-betul menjadi yang kita inginkan. Betul. Pak Yos, ya. Oke, yuk kita kemana Pak Yos? Kita ke dalam nih Pak Yos ya. Baik, ada berapa koleksi nih Pak Yos di dalam sini Pak Yos? Sekitar 100 Pak. 100 mobil? Iya, 100 mobil. Baik. Nah, dari 100 mobil itu, ini ready semua Pak? Atau bagaimana? Ya, 60% kondisi jalan. 60%? Ya. Ini salah satunya apa yang menarik nih Pak Yos? Mobil apa Pak Yos? Mobil Plymouth. Tahun 1947. Mobil seperti ini termasuk banyak di Indonesia, tapi mungkin mobil ini punya cerita khusus karena mobil ini adalah mobil yang pernah dipakai oleh ibu negara kita, Ibu Fatmawati. Jadi dokumennya semua tangan pertamanya masih Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati. Ya. Oh ya? Wah gitu ya Pak Yos ya. Jadi memang waduh bangga juga. Jadi ada nilai historinya. Iya. Ada di Bali ini. Ada di Bali. Ya. Tahun 1947. 47. Ini on ya Pak ya? Bisa jalan. Bisa jalan. Ya? Waduh luar biasa, keren. Kita sering pakai buat touring. Kita buat pakai pameran dan ini menjadi salah satu ikon mobil yang punya sejarah. Baik. Waduh luar biasa. Kemudian ini ada yang menarik juga nih Pak Yos. Itu kayaknya ada bus itu. Ada bus Chevrolet tahun 1948. Iya. Dan itu bus yang digunakan sebagai transportasi di Bali di tahun 68 sampai tahun 74. Jadi pernah dipakai di Bali? Iya, ini transportasi yang memang digunakan di Bali dan ini digunakan jalur Denpasar Kelungkung. Denpasar Kelungkung dan masih orisinil. Ini terbuat dari kayu jati dan dilapis dengan seng biasa. Dan catnya hanya pakai koas semua. Dan ini dengan merek dulu zaman di tahun 70-an Persatuan. Nama PO-nya ya, PO-nya. Nah, ini bisa kalau kita lihat. Nah, ini. Ini masih jalan. Semuanya terbuat dari kayu dalamnya. Ya, yuk. Ya. Aduh, memang ciri khas Bali ini. Ya, ini jalur Denpasar Kelungkung. Denpasar Kelungkung ya. Ini masih orisinil. Plat nomornya juga masih plat nomor zaman dulu.
Ini saya nggak apa-apain, memang saya lestarikan keorisinalannya. Sama sekali tidak disentuh di restorasi ya. Yang kita ganti hanya ban belakang. Karena takut pecah. Baik. Wah, jadi memang itu ya tadi selain memang ada nilai seni dari mobil itu, ternyata ada yang histori juga. Histori juga. Dua tempat ini yang menjadi kekuatan dari kita. Ini daya tarik juga untuk. Daya tarik ini kalau kita pamerin, bahkan ini kita jalanin dan orang-orang menikmati sensasi mobil zaman dulu. Iya. Ya, karena sekarang mungkin orang-orang yang lahir di tahun 80-90 nggak pernah tahu tentang kendaraan ini, apalagi milenial. Ya, kecuali orang-orang yang lahirnya di tahun 50, 60, 50, 57 ya masih pernah bisa naik melihat, ini. Bahkan pernah naik ini. Pernah naik ini. Ya. Nah, saya tertarik ini Pak Yos, kan di tempat ini selain memang dipajang, kemudian ada tempat untuk direstorasi. Jadi kita memberi gambaran kepada pemirsa di rumah bahwa bagaimana merestorasi, kesulitannya apa, ininya kayak apa. Oke Pak Yos ya. Oke. Posisinya di mana Pak Yos? Ada di sebelah kanan. Oke. Ya, saya ikut Pak Yos. Mari. Pak Yos, ini tempat restorasinya Pak Yos? Ini contoh pengerjaan. Contoh apa ini? Ini Bel Air 57. Bel Air 57? Ya, ini yang sedang dalam taraf di las. Gak kebayang saya, kawan saudara, ternyata kayak gini awalnya gitu. Bentuknya ya Pak Yos. Wah, Nah, biasanya berapa lama Pak Yos kalau kayak gini mengerjakan kayak gini? Iya, memang ini pengerjaan ini lumayan cukup lama. Biasanya proses las sampai ke proses dempul, airnya naik ke cat itu bisa mencapai 1-2 tahun. Luar biasa. Ya, 1-2 tahun. Dan memang nggak bisa lebih cepat. Ya. Kendalanya apa Pak Yos? Ya, kendalanya memang kita pengen tekukan-tekukan pada saat dilas, diketok itu pengen kembali seperti aslinya. Nah, itu memerlukan ketelitian, nggak bisa cepet-cepet ya, dan memang sudah merupakan seperti pekerjaan seni. Oh iya. Betul. Jadi ini ada referensinya Pak, melihat dulu gambar itu biasanya. Kebetulan kan saya juga ada yang sudah jadi. Nah, sehingga bisa tinggal lihat yang sudah jadi, kemudian lihat dari beberapa buku referensi. Jika mulai dari penempatan, tekukan itu ya kita usahakan ukurannya semua sama. Baik. Ya. Waduh, jadi memang semua mobil Pak Yos tadi kita yang harus direstorasi kita bawa kemari, kita kerjakan. Sedemikian rupa ya tadi. Suka dukanya kadang-kala tadi on the deal juga belum tentu ada. Aksesoris ya lebih kepada. Misalnya sama sekali nggak ada, bagaimana Pak Yos? Kalau nggak ada ya terpaksa kita bikin. Ya, kita bikin, kalau nggak ada ya kita bikin. Kemudian di Indonesia memang sangat luar biasa. Kadang-kadang list yang sulit pun di Jakarta bisa dibuat, di Indonesia bisa dibuat. Di teman-teman tukang ketok bisa bikin. Ya. Baik. Waduh, jadi memang montirnya juga harus di ini ya, harus di coaching. Iya, jadi memang perlu kesabaran. Perlu kesabaran karena ini sangat memakan waktu. Jadi sejak tahun berapa sih Pak mulai merestorasi ini? Kalau boleh tahu. Sebetulnya merestorasi itu saya lakukan kira-kira udah mulai 10 tahun lalu. 10 tahun. Saya restorasi sendiri karena memang pengen supaya banyak yang cepat selesai. Ya. Jadi ya 1 tahun, 2 tahun ya kita lakukannya terus kerjakan. Yang penting dilakukan. Kadang-kadang tidak ada target juga. Iya, gitu ya. Nggak bisa ditarget. Wah ini setahun kelar, kadang-kadang meleset semua. Nah kalau berbicara tentang perawatannya gimana sih Pak Yos? Ini kan ada 100 lebih. Bagaimana perawatannya Pak Yos? Saya minimalis ya. Di minimalis sekecil mungkin. Yang minimal mesinnya hidup. Kemudian rem berfungsi dengan baik, kopling berfungsi dengan baik, lighting nyala semua sehingga pada saat kita pakai tidak ada masalah. Kalau soal bodi ya ada yang
saya prioritaskan, ada juga yang tidak. Tapi lebih ke arah mesin, kaki-kaki, rem, kopling itu aja. Baik. Waduh, ya. Kebayang sih Pak, 100 ini kalau memang tidak di-maintain kan nanti direstorasi lagi kan. Betul. Baik. Ini memang nantinya akan mau seperti apa sih Pak Yos ke depannya? Ya, kan luas sekali saya kira ya. Rencana sih pengen bikin semacam tempat objek wisata baru di Bali yang nuansanya otomotif klasik, di mana teman-teman bisa ikut kumpul, kemudian juga sebagai tempat edukasi. Kemudian kebetulan juga di tempat saya ini di Denpasar Timur kan belum terlalu banyak objek wisata. Sehingga mungkin dengan hadirnya kebun vintage cars ini ya bisa menghidupkan ekonomi kerakyatan di sekitar sini dengan mengadop konten lokal. Baik, waduh, luar biasa. Memang harus diciptakan ya, Pak Yos ya. Jadi di situ ada hiburan, ada pengetahuan, gitu ya. Banyak hal yang bisa didapat. Dan ada apa ya, sesuatu yang lain dibandingin objek-objek wisata yang lain. Baik. Waduh, luar biasa, Pak. Nah, kalau nggak salah itu tadi juga ada kawan-kawan PPM. Iya, teman-teman PPMKI. PPMKI. Nanti kita ke sana ya Pak Yos ya. Kita mau ingin tahu ke depan bagaimana pembentukan PPMKI, kemudian terkait juga tadi pengembangan destinasi wisata baru ini. Itu Pak Yos ya. Yuk kita ke sana ya Pak Yos. Yuk.